ya. Sampah masuk per harinya 300 ton. Itu yang normal ya. Kalau musim buah lain lagi. Lebaran lebih banyak lagi. Misalnya puasa Pak ya, ada puasa lebih banyak puasa, atau mau ini Natal nih, pokoknya hari perayaan lah, hari-hari besar. Terus pengolahannya seperti apa atau sistemnya sampah masuk seperti apa? Sampah dari rumah kalian itu biasanya mereka buang di TPS, karena tidak boleh buang sampah sembarangan ya. TPS di situ sudah ada yang ngolah juga nih, kita yang belum. Dalam arti begini, yang berguna dan berdaya guna dalam arti yang bisa dimanfaatkan diambil sama pemulung. Jadi untuk ke TPA itu sisanya. Terus kalau yang di pasar, sampah pasar itu sendiri sudah ada yang mengambilnya dari dinas juga untuk pengolahan kompos. Jadi sampah-sampah khusus untuk pembuatan bahan pupuk selain organik, ya dari ada yang olah seperti pupuk cair gitu kan. Terus sekarang sudah ada pengolahan di biodigester untuk kita sudah mengolah bahan plastik jadi minyak, tapi belum banyak, tapi sudah ada. Yang mudah-mudahan kedepannya TPA juga akan kita, karena sampah akhir yang banyak plastik itu di TPA. Kalau kalian nanti mungkin lebih lagi ingin tahu seperti apa sih pengolahannya, itu di Purnama Pak, di Purnama ya. Di situ tidak ada gasnya Pak, yang menghasilkan gas, kita subsidikan ke masyarakat sekitar. Terus sampah yang dari TTS tadi, yang di kontainer di jalan tuh, barulah diangkut ke TPA. Diangkutnya, kenapa kita tahu sampai 300 ton sehari? Kita ada timbangan digital. Jadi sampah masuk timbang dulu, timbang penuh, nanti pulang timbang kosong. Jadi tahu di situ berapa sih sampah. Jok ini misalnya dengan tadi yang ini seharinya berapa rim, berapa penuhnya, masukannya sampah. Dari barulah di TPA. Untuk TPA sendiri kita memang tidak ada pengolahan atau prosesan, karena tadi kita belum ada alatnya, cuma tidak ada wacana bahwa akan dibangun gitu. Jadi untuk TPA sendiri pemilahannya atau pengolahannya itu dari pemulung dampak. Jadi ada yang mengambil sampah makanan untuk misalnya sayur-sayur yang dari dibuang dari pasar itu. Nah, dari pasar itu biasanya ada pemulung ini udah hafal kendaraan mana, jadi mereka langsung ambil untuk dari restoran. Nah, dari situ diambil, mereka bersihkan kembali, nanti baru dicampur lah nanti. Terus untuk yang di TPA ini sendiri itulah dipilah oleh pemulung. Jadi untuk pemulung ini kira-kira perharinya per orang mungkin 5 kilo lebih sudah kita tanya, tapi untuk pendataan yang realnya kita tidak cepat karena mereka mulung ini dalam satu tempat itu tidak hanya plastik, ya gabung bermacam-macam gitu. Jadi tidak bisa kita ini plastik dapat sekian, itu satu hari kita belum dapat segitu. Dan pemulung kita ini ada sekitar 180-an kalau kita kumpulkan, karena waktu itu sudah kita memang kumpulkan ininya KTP-nya, karena kita kan kadang-kadang dapat bantuan dari gitu. Terus untuk yang kalian lihat mungkin ya, yang dulu dipandang bahwa TPA itu bau, jorok, kumuh gitu ya. Dan dalam berapa tahun ini alhamdulillah udah ada penghijauan yang kalian lihat. Disinilah sampah awal. Yang pertama ibu datang ke sini 1 bulan muntah-muntah, asli Pak, karena saya biasa di sekolah, datang ke tinggal di sini kena TPA, tempatnya sampahnya masih di sini. Jadi luar biasa naik ke sini Pak.
Mentah ya, buah mentah itu ya 1 bulan. Alhamdulillah 2 tahun kemudian ya diganti-gantinya pimpinan yang punya idenya seperti ini, jadi kesenian begitu baik. Alhamdulillah ya. Dan sudah mulai juga banyak sekolah-sekolah dan mahasiswa juga programnya pelajaran juga. Terus dari sekolah yang sudah kesini juga yang dari yang Jolanda, tapi itu sudah panjang ya. Sudah panjang bawah bawah udah sebelum pas mau ke tol Pak ada sini siapa yang lurus ke sana Katulistiwa Hidup Makmur kan ada yang kita dari video ke dalam sana itu memang ada pelajarannya kan pelajaran jadi anak-anak memang pernah yang pernah gaji saya ingatnya cuma dekat-dekat apa ya sawit sama iya ada sampai sana ke sana sekali cuma anak-anak dari sana memang ada mata pelajaran sampai SMP anak SD sudah ke sini SD dan untuk pramuka ini mungkin ya kalau ada kegiatannya yang ke depannya mungkin bisa seperti untuk penanaman ya mungkin di areanya kalau minta misalnya ke depannya perlu tanaman bisa koordinasi dengan kepala TPA nanti kita ada atau kita tunjukkan juga ke Bapak Das untuk mengadakan mungkin pengajuan pramuka kan luas Pak ya untuk kegiatannya enak juga. Untuk TPA sendiri luasannya tadi 36 di sini 30,6 yang sudah aktif ini ke depannya pemerintah minta bahwa selain tidak boleh diganggu karena udah hijau dan kedepannya bisa untuk tempat rekreasi. Beliau minta kemarin waktu hari pemberian penghargaan itu bahwa dibuat tanda-tanda nanti di atasnya mungkin diberi panah lagi Pak ya yang mendaki. Dan ini kan karena panah urupnya kan kontrol ini baru di depan dan untuk membuat teras piringnya itu kan tanah sampah itu namanya kontrol yang tadi cuma kita ini baru di depan jadi ke belakangnya masih sampah cuma sudah hijau kita minta bahwa sampah ini tidak diganggu dalam arti gini Pak kadang-kadang kan ada yang pemulung ini menyimpan lak-laknya itu di yang sudah hijau tadi jadi kadang-kadang kita agak cerewet sedikit bahwa pemerintah minta bahwa itu jangan diganggu karena kalau ditimpa plastik akan mati kalau untuk penyimpanan sementara sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau tanya adik-adik sampahnya kalian nih yang akan belanja dari rumah kita nih gimana tuh ditanya enggak? Kita tahu nanti jadi duta lingkungan kan duta lingkungan rata-rata memang mahasiswa seperti mahasiswa tapi dari SMA mereka sudah mulai giat banyak ada oh ya di dinas ini juga membina beberapa ini Pak apa namanya yang mengolah sampah untuk bisa dijual. Jadi seperti yang sekarang ini banyak biasa kita pasarkan waktu pameran Pak ya hari jadi kota Pontianak itu bank sampah. Ada beberapa bank sampah disitulah sampah-sampah yang bisa bernilai yang ada nilai kita temukan
kalau kadang-kadang dari plastik-plastik bungkus kopi, sabun, minyak goreng itu bisa dibuat padat. Jadi beberapa memang udah ada bahan bakar yang berhasil dan juga ada yang menghasilkan minyak. Ini misalnya minyak goreng yang udah tidak terpakai, misalnya sekian kali goreng itu kan biasanya dibuang nih Pak. Nah, sekarang bisa ditampung di bank pasar dan itu akan diolah kembali. Tadi bukan jadi minyak goreng lagi, bukan, tapi diolah menjadi yang lain yang bermanfaat. Jadi untuk kegiatan hari ini kalau memang misalnya mau meninjau Pak, mungkin bisa kita bawa ke titik bongkar saja, melihat gimana sampah. Cuma jalan nggak apa-apa kan ini? Iya. Apa ya? Jauh. Anak-anak mampu enggak? Mampu ya, insya Allah ya. Anak SD aja mampu Ibu bawa. Anak-anak sih mampu, tapi yang anak kecil. Kadang pramuka juga. Pramuka juga. Jadi kita lihat gimana sih sampah. Mungkin sebagian kalau udah dari sini sih tahu ya, atau paling tidak kita gimana penataan sampah. Jalan di sana siap? Siap. Ya. Tahan. Ibu tahan. Kalau mau ini pas dia bongkar ini pas siap jalan nih kita nih. Siap. Engkau sudah ketua. Akan nang budi. Anjing kok engkau sono to, nyono to. Bodoh. Kedepannya mau apa? Dari ibu cukup sekian ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau tanya nanti boleh. Minta boleh. Pecet. Yang malu-malu ya, kalau ada yang aktif tampaknya kok kalau misalnya jawabannya kurang jelas katanya dia itu untuk pengenalan TPA. Ya untuk kegiatan TPA mungkin belumnya Ibu jelaskan bahwa TPA pekerjaannya nih ada beberapa bidang. Ada penjaga pos, ada penjaga operator jembatan timbang yang nimbang-nimbang tuh. Terus ada operator lindi, pengawas. Terus ada pekerja bagian penyapu area, jalannya nih Pak. Bagian taman nih, terus namanya pembersih lingkungan. Termasuk greenhouse, kita berusaha ada pendidikan Pak. Greenhouse. Saya udah saya. Belum. Kami membersihkan area titik bongkar sampah turun karena takut ada pisahan misalnya supaya anak-anak kalau kendaraan itu mundur ada yang jatuh. Tak boleh. Cak aman. Bagian pembersihnya. Itu 24 jam Pak. 24 jam. Jadi ada yang malam dari pagi sampai malam itu juga. Baziza. Tak muak ya. Anak-anak perlu dikawal.
Bu. Udah pilkan. Udah saya kecet. Belum. Ibilo ya nak kena. Jadi ya cinta boleh kecil gini. Udah. Bu. Ibu. Ya keren. Udah. Bu. Baik adik-adik. Iya, ada yang mau disampaikan. Perhatikan adik-adik semuanya. Ibu, Baik, udah. terima kasih Bu.